Tidak terima tutur. Contoh misalnya anak santri yang baru atau yang lama juga. Beberapa hari dia merasakan tidak kerasan misalnya. Semula dia santri, ya kalau ditanya jawabnya enggi begitu. Waktu dia masih dalam keadaan santri itu tadi. Tapi begitu dia sudah mengalami situasi, katakan situasi itu yang menyenangkan atau sebaliknya tidak menyenangkan, kok tidak kerasan misalnya ya, tidak kerasan, sudah dia ngotot mau pulang. Siapapun yang memberitahu dia sudah tidak ada enggi lagi itu, engginya sudah hilang. Kalau dia sudah ngotot pulang, walaupun kiainya, bunyainya ngomong sudah tidak ada enggi, hilang enggi itu. Karena dia sudah terpusat dengan satu titik itu tadi. Ya, sudah tidak ingat ini. Nanti kalau sadar, ya kalau kembali di makom ikhtiarnya, ya kembali lagi yang namanya enggi bunten itu. Sendiko, dawu, itu akan kembali lagi. Itu contoh mudah. Senang juga begitu. Orang kalau sudah senang, luar biasa senangnya. Diingatkan, kamu itu tidak mikir yang kamu senangi itu. Orang seperti itu kamu senangi. Sudah jelek, hitam, pendek, rambutnya keriting, giginya agak gondrong misalnya. Tapi kalau sudah senang apa? Jangankan siapapun, wah sudah dia. Yang ada hanya senang. Ampun, gineka, itu saja sudah. Sudah ada seperti itu. Tapi itu kan di saat dia sesama. Kalau Sayyidah Hasan dengan Allah. Ini yang benar itu. Katakan gilanya dengan Allah sehingga tidak ingat pada lainnya. Itulah. Sehingga beliau menyatakan wallahi la ashkuru ilallah. Bahkan Qur'annya juga menyatakan anishkurli wali walidaik. Nah, oleh karena itu disebutkan saat waktu itu dia mustolimah an syahidiyah, sudah putus ya dari apa yang telah dialami, putus dengan yang lainnya, sehingga falam tasyad ilal wahidal qahar, dia hanya menyaksikan hanya Allah yang qahar saja, yang menentukan. Saya dicaci maki, saya dipuji, saya dibully, saya diberitakan dengan berita hoax sedunia. Kalau dialamatkan kepada Allah tidak ada artinya apa-apa semua itu. Dia hanya menyaksikan hanya pada Allah yang wahid al-qahar. Itu sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wajuilat qurratu aini fis shalah. Kebanggaanku dijadikan di dalam salat. Ya, bukan dengan salat, di dalam salat. Kesenanganku yang luar biasa, kebanggaan luar biasa itu dijadikan di dalam sholat. Nah ini santri-santri tanya pada Imam Ibnu Sekandari, kenapa maksudnya wajib lihat qurratu aini fi sholat? Diterangkan oleh beliau, qurratu aini itu kinayah daripada suatu kegembiraan yang meluap, yang luar biasa, kesenangan, keladzatan. Sehingga artinya di Al-Quran fi sholat itu kebanggaanku, kesenanganku yang notok, setelahnya sudah tidak ada lagi, dijadikan di dalam sholat. Kenapa? Sahabatnya karena sudah musyahadah kepada Allah. Karena musyahadah. Lalu santri tanya lagi, makom seperti itu apa hanya khusus Rasulullah, apa umat yang lain bisa? Dijawab bisa, tapi tentu lain. Karena makom kita selain Rasulullah itu tidak akan pernah mendekati makomnya Rasulullah.
Ya menyerupai iya, tapi tidak sampai mendekati. Jadi barang siapa yang sholatnya mencapai kekhusyuan dan kekhuduran yang prima, maka qurratu ain fi sholat itu akan dapat. Tapi biqadri syuhudihi wa khudurihi. Dengan kadar syuhudnya dia kepada Allah dan khudurnya kepada Allah. Kalau sholat kita itu masih seperti ini selama ini, ya, apalagi berangkat dari rumah dengan tergesa-gesa, gupuk kabeh karena kedengaran sudah qomat, lari-lari, mana bisa khudu dan khusyuk. Ya, dia masih noto ambekane, napasnya ini saya belum selesai ini. Noto dengan nafas yang tersengal-sengal, ya, karena lari tadi itu tidak bisa membuat dia bisa khudur, bisa khusyuk. Makanya Rasul mengingatkan, kalau kamu tertinggal sholat, jangan mengejarnya dengan cara lari. Ya sudah, berangkat tenang. Memang takdirmu sholatmu ketinggalan. Dan itu tiap hari seperti itu. Jadi langganan. Ya, mosok sholat ketinggalan terus. Ya. Jangan kamu lalu terus lari-lari menunjukkan semangatmu kalau kamu orang sungguh-sungguh sholat. Justru itu akan menghilangkan kekhusyuan dan kekhuduran. Bisa 2 rakaat korban itu untuk mengembalikan nafas tersengal-sengal itu tadi. Nggak bisa khusyuk. Makanya berangkatlah dengan tenang sambil menata hati. Ya, begitu masuk takbir Allahu Akbar, walaupun sudah terlambat 2 rakaat, tapi takbir dalam keadaan khudur, dalam keadaan khusyuk. Ini dipertahankan terus. Lalu dibuat apa? Semacam pegangan. Ya, pokoknya siap takbir, khudur pada Allah. Siap takbir karena Allah Akbar itu kan artinya Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, yang lainnya kecil kan gitu. Bahkan kecilnya lain itu kecil yang bukan apa-apa. Karena akbarnya Allah itu akbar yang tidak bisa ditandingi. Tidak ada pembandingnya. Beda saya akbar min akhi. Saya punya adik. Saya disebut akbar min akhi. Ini kan nisbi. Akbar saya itu karena ada adik. Tapi nanti ada akbar lagi. Ya, kakak saya. Kakak saya ada akbar lagi. Bukan itu akbarnya Allah itu. Jadi akbarnya Allah itu akbar yang tidak berbau diserupai dengan sifat-sifat manusia. Ya, tidak berbau diserupai dengan sifat-sifat manusia. Nah, kalau sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang tidak diserupai dengan kebesaran atau maha besar-besarnya manusia, ya hilang yang lain kan, mestinya hilang. Yang lain itu habis. Tapi kenapa kok Allahu Akbar itu masih ketututan? Ingat nasi pecelnya, ingat onde-ondenya, ya ingat janji, ingat ini itu. Kenapa? Berarti kita waktu membaca Allahu Akbar itu penipuan itu. Ucapan-ucapan yang perlu dengan penipuan. Nah, gimana lesannya ngomong Allah Maha Besar, yang tidak tertandingi, yang tidak ada yang bisa nyerupai, mestinya hilang selain Allah, yang ada hanya Allah dalam hati, lah kok masih muncul.